Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian hingga pagi hari ini. Allah masih bangunkan kita dalam badan sehat walafiat. Allah masih ringankan langkah kaki ini untuk menuju masjid dalam rangka salat subuh berjamaah dalam badan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Hadirin imani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita mendengarkan tentang kematian yang begitu mengerikan yang pasti akan menjumpai kita semua. Tidak ada satupun dari kita yang selamat dari kematian, dan kita pasti akan menuju kepada kematian. Tidak peduli usia tua ataupun usia muda, tidak peduli orang yang berpangkat ataupun orang miskin, semuanya pasti akan menjumpai yang namanya al-maut ataupun kematian. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga tergantung kepada kita, apakah kita akan memilih cara kematian yang baik ataupun cara kematian yang buruk. Itu semua terletak kepada kemauan kita. Apa kita akan memilih husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Apa kita ingin memilih meninggal dalam keadaan sedang berfoya-foya, berhura-hura, sedang bermaksiat kepada Allah, atau kita akan memilih kematian dalam sujud-sujud salat kita, dalam bacaan Quran kita, dalam sedekah kita, dalam majelis-majelis talim? Ini adalah pilihan kita semua. Ya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pantas buat kita untuk berusaha semaksimal mungkin mendapati, menjemput kematian dalam bentuk husnul khatimah, yaitu kematian yang baik. Cara-cara adalah yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena doa ini yang sangat penting sekali buat kita. Karena sungguh nasib kita, umur kita, takdir kita ada pada genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan sangat mudah membalikkan hati seseorang. Karena sungguh hati kita ada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa banyak contoh-contoh orang yang kemudian pada awalnya dia orang-orang yang ahli surga, kemudian Allah wafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. Sebaliknya orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan surga, tapi kemudian ketika akan meninggal, seakan-akan kata Rasulullah SAW, jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Tapi kemudian ketika akan meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi sedang bermaksiat, maka kemudian dia pun masuk neraka. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, ada orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan neraka, dia ahli maksiat, ahli mabuk-mabukan dan lain sebagainya, sehingga jarak dia dengan neraka sudah tinggal sejengkal lagi kata Rasulullah SAW. Tapi kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan surga, maka dia pun masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah mulia SAW menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan seorang itu tergantung pada akhir hayatnya, apakah dia termasuk penduduk surga ataupun dia penduduk neraka. Oleh karena itu, wa rahimani wa rahimakumullah, teruslah berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Dan jangan lupakan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini, istiqomahkan hati ini di dalam agamamu. Ini berupa doa yang mesti kita baca. Jangankan kita, Rasul yang mulia SAW pun membaca doa ini.
Hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau orang yang sudah dijamin masuk surga, engkau yang sudah diampuni dosa-dosanya, kenapa engkau masih berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini? Kata Rasulullah SAW, sungguh hati ini ada pada genggaman jari jemari Allah, dan Allah akan sangat mudah membolak-balikan hati ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kemudian yang kedua, cara mencapai husnul khatimah selain berdoa kepada Allah, lakukan amalan-amalan soleh secara kontinu terus-menerus. Apabila kita melakukan amalan soleh secara kontinu, maka Allah insya Allah akan mewafatkan kita dalam amalan tersebut. Kita rajin baca Quran sepanjang hidup kita, fa insya Allah wafatkan kita dalam kondisi baca Quran. Kita ahli sholat, insya Allah akan wafatkan kita dalam kondisi sholat. Begitupun sebaliknya, jikalau kita punya amalan maksiat kepada Allah yang kontinu terus kita lakukan, tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat, maka Allah pun akan mewafatkan kita dalam kondisi seperti itu. Apalagi salah satu yang menyebabkan su'ul khatimah, mati dalam kondisi buruk, adalah kita ketika sendiri, maka kita pun bermaksiat kepada Allah. Ketika di depan orang banyak, kita seakan-akan orang alim, orang soleh, tapi ketika kita sendiri, kita bermaksiat kepada Allah. Kita sendiri, tidak ada orang lain yang melihat, kita berselancar dengan maksiat-maksiat, maka ini adalah salah satu yang menyebabkan kita mati dalam kondisi su'ul khatimah. Maka teruslah beramal soleh secara kontinu. Jadikan satu amal soleh yang terus kita lakukan, tidak pernah berhenti, maka insyaallah itu akan mengantarkan kita kepada kematian husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka insyaallah kita pun akan meninggal dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang membawa kita kepada kemaksiatan, orang-orang yang dugem, orang-orang yang berfoya-foya, hura-hura, maka kita pun akan dekat dengan kematian su'ul khatimah, kematian yang buruk. Maka rahimani wa rahimakumullah, bergaulah dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak ke masjid, teman-teman yang mengajak kepada majelis ta'lim, teman-teman yang mengajak kepada hal yang baik yang lain, maka insyaallah ini akan mengantarkan kita pada kematian husnul khatimah. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian biasakan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah sepanjang hidup kita. Maka nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita pun akan dengan mudah lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Akan mudah ditalkin. Karena berapa banyak orang-orang yang ditalkin, dituntun ketika sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, mereka enggan mengucapkannya, mereka berat mengucapkannya. Karena sepanjang hidupnya mereka jarang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Padahal hadis Rasulullah SAW menyampaikan tanda-tanda kematian husnul khatimah adalah man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka tidak mudah orang mengucapkan ini, walaupun seakan-akan mudah, tapi buat orang yang tidak terbiasa, maka ini akan sangat berat buat kita sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang persiapkan diri ini untuk kematian husnul khatimah, karena kematian tidak mungkin bisa dihindari. Pasti kita akan segera berjumpa dengan kematian. Maka persiapan kematian terbaik yang bisa kita lakukan dengan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan sekedar manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.